Shalom. Malam ini temanya adalah untuk membedakan kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Bahwa ada perbedaan-perbedaan antara kuasa Tuhan dan kuasa apa? Setan. Contohnya satu, Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan setan bukan pencipta. Ingat saudara, setan bukan apa? Bukan pencipta. Tetapi setan yang sudah ada dilanjutkan. Beda dengan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kita 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-6. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Bukan Injil Yohanes, tapi surat 1 Yohanes. Pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Alkitab berkata bahwa nabi-nabi palsu ada di seluruh dunia. Nah, sekarang kita membedakan antara kuasa Tuhan dan kuasa setan. Yang pertama tentang hari. Tentang apa saudara? Nah, yang pertama tentang hari. Alkitab mengatakan bahwa semua yang dijadikan Tuhan itu baik. Dan semua hari itu adalah baik. Dan semua hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Dan tidak ada namanya pengultusan hari. Ingin sama, tidak ada pengultusan hari. Nah, saudara, kalau di dalam Tuhan semua hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Amin. Nah, kalau kuasa setan itu beda. Bahwa ada hari khusus untuk pengundangan roh dan pusat ritual itu ada harinya khusus. Yaitu hari Jumat. Semua okultisme itu puncak ritual selalu hari Jumat. Beda dengan Alkitab. Semua hari dijadikan Tuhan itu baik. Amin. Amin. Makanya ritual kuasa gelap itu selalu hari Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Nah, coba perhatiin. Masalah hari aja udah beda. Bedanya apa? Kalau kita orang Kristen, semua hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Amin. Nah, dan masalah kelahiran pun udah beda. Kalau di dalam firman Tuhan, kuasa Tuhan, tidak ada namanya tahun ini, terusan itu Sabtu Pahing, Rebo Kliwon, Jumat Legi, itu punya pengaruh di masa depan. Tidak ada. Nanti ada juga sio macan, sio monyet. Siapa yang menjadi monyet sini? Nah. Pertama, tentang hari. Kalau di dalam Tuhan, semua hari dan tahun dijadikan Tuhan itu baik. Amin? Amin? Orang Yahudi itu ada namanya Sabat Yahudi. Itu hari Sabtu. Kita orang Kristen hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan. Amin. Nah, tapi di dunia okultisme itu hari Jumat. Maka ada namanya malam Jumat Kliwon. Nah, ini masalah hari aja. Di dalam Tuhan, kelahiran seseorang tidak menentukan nasib dan masa depan.
Betul? 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 Tetapi di okultisme, kuasa kegelapan, hari kelahiran dan tahun menentukan masa depan. Itu beda. Alkitab berkata, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Nah, yang kedua, masalah doa pun beda. Kalau dalam puncak penyatuan roh, itu adalah pengosongan pikiran. Itu kalau kuasa gelap yang berhubungan okultisme, itu adalah pengosongan pikiran dengan penyatuan alam. Apa saudara? Apa saudara? Pengosongan pikiran dengan penyatuan alam. Kalau kita orang Kristen tidak boleh kosong pikiran. Doa itu harus konsentrasi. Kalau pengosongan pikiran ngalamun, akhirnya apa? Kesurupan. Betul? 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 Yang kedua, masalah apa, saudara? Cara doa sudah apa? Beda. Di Alkitab tidak ada penyatuan alam. Di Alkitab mengatakan apa? Roh Kudus diam di dalam kamu. Amin. Amin. Kalau di dalam kuasa gelap itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan 5 unsur. Kalau firman Tuhan tidak ada namanya penyatuan alam. Kenapa tidak ada penyatuan alam? Ingat, Alkitab berkata, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Kalau menyatu dengan dunia ini, menyatu dengan apa? Ngomong sebelahnya, kamu bukan setannya. Ingat, Alkitab aja berkata. Mereka mendengarkan karena mereka orang-orang dunia. Ingat, seizin Tuhan, penguasa dunia ini sementara waktu adalah setan. Mengosongkan pikiran, menyatu dengan dunia ini berarti menyatu dengan apa? Setan. Alkitab tidak mengajarkan pengosongan pikiran. Jelas? 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 Dan tidak mengajarkan penyatuan alam. Nah, yang kedua, masalah doa aja udah beda. Masalah hari aja juga beda. Jelas? 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 Ini masalah doa aja udah apa? Beda. Tentang hari sudah apa? Beda. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau di dalam kuasa gelap mengajarkan bahwa di dalam diri manusia bisa dilatih untuk menjadi orang yang hebat supranatural tanpa Tuhan. Karena dipercaya di dalam diri manusia ada kekuatan dan bisa dikembangkan. Contohnya apa? Tenaga dalam. Betul? Betul? Dan semua manusia bisa punya kesempatan pada waktu puncak tertentu menjadi dewa. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Nah, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarin saya. Apa yang namanya dewa itu? Dewa adalah manusia yang mendapat pengetahuan lebih dulu daripada yang lain. Dan semua manusia punya kesempatan menjadi dewa. Artinya apa? Mengajarkan kesombongan. Jelas ada perbedaan antara sang pencipta dan ciptaan. Betul? 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 Kalau kita dalam Tuhan diajar supaya kita apa? Dekat dengan Tuhan, bukan menjadi nyaingin Tuhan. Betul? Atau menjadi Tuhan.
Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Tapi bukannya kita belajar untuk mengolah pernapasan, menyatu dengan alam untuk menjadi Tuhan. Menjadi dewa. Yang ketiga, masalah pengajaran tentang dalam diri manusia itu beda. Alkitab memang berkata, manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Betul? Dan ingat, di dalam dunia ini hanya ada dua, terang dan gelap. Kalau kita dalam Tuhan, kuasa terang yang akan ada dalam diri kita, Roh Kudus. Dan tidak ada kekuatan lain. Jelas? Nah, kekuatan lainnya pun berasal dari mana? Dari makanan, ada energi. Betul? Betul? Coba ada enggak makan nasi, lemes enggak? Enggak makan sama sekali, enggak minum sama sekali. Enggak usah banyak-banyak, 1 tahun aja pasti mati. Artinya apa? Penghasil energinya itu dari minuman. Jelas? Jelas? Tetapi di dalam tenaga dalam, di unsur okultisme, bahwa kekuatan manusia dari dalam. Bukan hanya dari makanan atau minuman. Tetapi dari dalam. Mengajarkan apa? Mengandalkan diri sendiri. Yaitu apa? Setan itu selalu mengajarkan kesombongan. Jelas? Jelas? Kalau kita orang Kristen dalam Tuhan, mengandalkan apa? Kuasa Tuhan. Dan dipercaya di dalam dunia ini ada terang dan gelap. Tinggal kekuatan mana? Terang atau gelap yang ada dalam diri kita. Dan tidak ada area abu-abu. Jelas? 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 Yang ketiga, tentang apa saudara? Pengajaran tentang apa? Kekuatan. Kalau kita berkata, di dalam diri manusia, ingat saudara, tidak ada tenaga dalam. Kalau manusia ada tenaga dalam, semua manusia punya tenaga dalam masing-masing, manusia tidak bisa dioperasi. Terutama bagian pusar. Karena kekuatannya ada di pusar. Saya mau tanya, kenyataannya manusia bisa dioperasi enggak? Bisa. Berarti dalam dunia ini sesuai firman Tuhan. Ada terang dan setan mengajarkan apa? Kesombongan. Untuk memupuk apa? Bahwa di dalam diri manusia, semua manusia bisa punya kesempatan menjadi dewa. Contohnya, manusia dianggap sakti sehingga dipuja menjadi dewa. Ada? Yang ketiga. Jelas? 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 Yang keempat. Konteks kekuasaan mistik. Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan roh. Masuk dalam diri manusia. Puncaknya kalau okultisme, kuasa setan, itu adalah pada waktu tidak sadar. Itu disebut namanya fase namanya kesurupan. Puncak semua ilmu gaib, kekuatan roh, itu adalah waktu fase seseorang tidak, namanya dunia antara alam nyata dan alam gaib. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mendengar suara Tuhan, sadar enggak? Sadar. Kalau enggak sadar namanya kesurupan. Itu aja udah beda. Sudah apa? Sudah beda. Jelas? Jelas? Kalau puncaknya okultisme itu posisi apa? Dunia antara nyata dan alam gaib. Dan fase ini disebut tidak sadar. Pak, kalau saya dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak sadar gimana Pak? Itu kesurupan. Jelas? 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 Yang keempat. Fasenya untuk bertemu antara Allah dan manusia udah beda. Kalau kita dalam Tuhan, fasenya apa? Hubungan dekat dengan Tuhan terjadi komunikasi.
tidak dalam posisi apa? Dunia sadar dan tidak. Dan sadar dan tidak ini fase apa? Kan kalau kita kepenuhan Roh Kudus dengar suara Tuhan, kan tidak sadar langsung kesurupan gini-gini. Enggak ada. Fasenya udah berbeda. Jelas? 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 Yang kelima. Yang keberapa, saudara? Ini banyak sekali, saudara. Yang kelima. Yang kelima. Kuasa setan bisa digunakan sesuka kita. Karena setan memanjakan kita. Beda dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak memanjakan kita. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Setan itu sama pengikutnya itu memanjakan. Contohnya apa? Setan tidak pernah mengajarkan kasih. Adanya dendam dan dendam. Misalnya, bikin bangkrut orang. Toleransi dengan membunuh orang jarak jauh. Beda dengan Tuhan, kalau Tuhan itu sistemnya adalah proteksi. Membentengi. Apa saudara? Misalnya, ada orang ngirim ilmu hitam. Bus! Dia doa dalam Yesus. Dek! Ilmu hitamnya senjata makan Tuhan. Yang mati sang pengirimnya. Tapi matinya karena apa? Ulahnya dia sendiri. Jelas? Jelas? Beda dengan setan. Seorang dukun punya kemampuan untuk mengirim setan juga untuk membunuh orang tersebut. Kalau kuasa Tuhan itu sistemnya dan kalau ada yang kena mati, itu senjata makan Tuhan. Jelas? Kalau kekuatan setan itu apa? Bisa digunakan sesuka hati. Menyerang, membunuh, menghancurkan. Dan setan tidak pernah mengajarkan kasih. Jelas? Jelas? Tentang hari aja udah beda. Tentang doa aja udah beda. Tentang ajaran kekuatan dalam diri manusia udah beda. Betul? Betul? Yang kelima, tentang apa saudara? Tentang nyerang aja udah beda. Tentang kasih aja udah beda. Alkitab mengatakan apa? Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita nyantet orang. Betul? Nyantet itu apa? Menyerang. Sistemnya Tuhan adalah proteksi. Melindungi. Mengamankan. Tapi kalau ada orang yang ngirim ilmu hitam, mati senjata makan Tuhan. Beda lagi. Jelas? 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 Wah, maka Alkitab mengajarkan apa? Kita tidak boleh mengutuk orang. Itu kan kasih. Pak, saya ini diajarkan untuk mengutukin orang setiap hari. Wah, itu setan. Jelas? 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 Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan menyerang. Untuk kejahatan. Kalau ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan menyerang untuk kejahatan. Kalau menyerang setan, merobohkan benteng setan dengan kuasa Tuhan, ada di Alkitab. Amin. Tetapi menyerang dengan tujuan jahat itu tidak ada. Karena semua rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Amin. Yang kelima. Sistemnya itu adalah dan tidak menyerang untuk kejahatan. Yang keberapa? Keenam. Ingat, tentang cara doa dan cara mendengar, roh pun juga beda. Satu dunia antara sadar dan tidak. Kalau kuasa Tuhan itu sadar. Yang keenam, setan selalu menggunakan untuk kekuatan setan, untuk mengendalikan. Ini semua. Yang membedakan kuasa Tuhan dan kuasa setan adalah kalau setan itu mengendalikan. Tapi kalau kuasa Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Contohnya,
ilmu guna-guna, ilmu hipnotis. Itu bukan dari Tuhan, kuasa gelap. Tujuannya apa? Mengendalikan. Jelas? 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 Tuhan menghargai apa? Kehendak bebas manusia. Contohnya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, diberi kehendak kebebasan sebelum jatuh dalam dosa. Betul? Betul? Artinya apa? Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Maka tidak pernah diajarkan di Alkitab ilmu guna-guna. Apalagi guna-guna istri muda. Jelas? Jelas? Tuhan tidak pernah mengajarkan apa, saudara? Untuk apa? Mengendalikan untuk kejahatan. Ingat, kita doa dalam nama Yesus supaya dijamah Roh Kudus. Tapi bukannya orang tersebut dikendalikan dalam hipnotis. Masih ada dalam diri kehendak bebas manusia. Jelas? Kalau sistem kuasa gelap itu menghipnotis, mempengaruhi alam bawah sadar dan mendoktrin. Kalau guna-guna menguasai, ingat supaya manusia tidak ada kehendak bebas memilih. Kalau Tuhan beda. Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Itulah bedanya Tuhan dan setan. Jelas? Jelas? Tuhan apa saudara? Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Ingat, Tuhan tuh ingin kita semua masuk surga loh. Tidak ingin masuk neraka. Betul? Tapi manusia boleh memilih ke surga atau ke neraka. Kalau setan itu memaksakan kehendak. Orang kena gendam hipnotis, kan di luar kehendaknya. Betul? Orang kena guna-guna, itu di luar kehendaknya. Jelas? Ketujuh. Semua okultisme selalu puncaknya adalah penyiksaan diri. Ini saya semua, penyiksaan diri. Kalau Tuhan tidak mengajarkan manusia menyiksa dirinya sendiri. Tapi menghargai tubuhmu adalah bait Allah. Contohnya, kalau dalam okultisme itu diajar tidak makan, tidak minum. 7 hari, 7 malam. Saya mau tanya, kalau manusia tidak makan, tidak minum, jadinya gimana? Betul? Betul? Puncak okultisme itu selalu penyiksaan di diri. Alkitab beda. Tuhan mengajarkan apa? Hargailah tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Dan puncak okultisme mistik, ada ilmu tertentu terutama ilmu berhubungan dengan kebal. Sehingga pada itu sebelum saya bertobat, disuruh ngambil 2 pilihan. Harus diambil salah satu, tidak bisa dua-duanya. 1, harus berhubungan dengan sesama jenis. Jeruk suruh makan. Loh, makanya ada dukun-dukun ilmu kebal tertentu, puncak tertentu, dia jadi homo. Bukan hanya jadi homo, laki bisa, perempuan bisa. Jelas? Jelas? Orang yang belajar ilmu debus tingkat tertinggi akan masuk fase itu. Kalau debusnya belum tingkat tertinggi, dia tidak akan masuk fase itu. Makanya waktu puncak tertentu, terutama ilmu kebal. Nyiksa diri enggak? Jeruk makan? Nah, dan yang kedua pilihannya ada lagi. Tidak boleh berhubungan dengan wanita, tidak boleh menikah.
tidak boleh menyentuh wanita. Harus jadi perjaka ting-ting. Ikan susah. Nah, akhirnya saya milih yang mana? Yang kedua. Karena apa? Kalau mengalami fase yang kedua, hidup dalam mati, mati dalam hidup. Maka yang terjadi apa? Tidak ada cinta dan tidak ada nafsu. Dan akan jadi apa? Pembunuh berdarah dingin. Itu fasenya. Menyiksa diri. Makanya saya tidak homo. Tidak jeruk makan. Oh, jadi kalau waktu puncak tertentu di okultisme itu, ingat. Berhubungan dan sejenis. Itu puncaknya. Terutama menguasai ilmu kebal. Makanya ada yang sampai punya istri, tapi juga punya gemdaan. Gendaannya apa? Laki-laki. Ingat, okultisme itu puncaknya adalah penyiksaan diri. Apa saudara? Penyiksaan diri. Tidak tidur. Jadi malam tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Tidak boleh tidur. Dan boleh tidur di atas jam 12. Nyiksa enggak, saudara? Saya mau tanya, kalau orang kurang tidur gimana? Betul? Betul? Tidur di kuburan. Ininya pakai batu bata. Oh, kalau saya dulu batu bata. Coba Anda pakai batu bata, coba sehari aja. Saya mau tanya, nyiksa diri enggak? Beda dengan Tuhan. Tuhan menghargai. Tubuhmu adalah bait, dan kita pun puasa tidak boleh memaksa diri. Betul? Sampai merusak Kalau Tuhan menghargai, tubuhmu adalah bait Allah. Dan menghargai kehendak bebas. Nah, ada lagi ritualnya. Ada lagi, ngalong. Di pohon. Tidur itu di pohon gini. Nyiksa enggak? Lupa gini, berundung. Ngalong. Setan itu suka sekali dengan penderitaan manusia. Topo mendem. Ini saya kasih tali, enggak makan, enggak minum di dalam tanah. Hari pertama, kedua, ketiga. Nanti pakai kalau hidup atau mati, talinya diginiin. Berarti masih hidup. Penyiksaan diri. Kan saudara percaya Tuhan tidak disuruh topo ngalong dan topo mendem. Jelas? Jelas? Coba. Untuk ketemu roh penunggu pintu. Roh yang sering lewat. Tidur di depan pintu. Kasih apa? Batu bata. Setan itu selalu suka namanya penyiksaan. Yaitu apa? Penderitaan beda dengan Tuhan. Tuhan menghargai kehendak bebas manusia dan mengajarkan tubuhmu adalah bait, bukan merusak. Dan ritual-ritual tertentu pakai darah manusia, menyakiti sesama, bahkan membunuh bayi. Jelas? Jelas? Apa penyiksaan. Setan selalu suka melihat penderitaan manusia. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu menghargai manusia. Ngomong sama sebelahnya, kamu dihargai Tuhan. Nah. Jelas? 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 Yang ke-8,
Banyak sekali saudara perbedaan antara kuasa Tuhan dan kuasa setan. Yang keberapa saudara? Yang ke-8. Apa bedanya kuasa Tuhan dan kuasa setan? Setan hanya tahu masa lalu. Tapi tidak tahu masa depan secara global loh. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa ramalan pribadi pasti tepat? Karena dia menyerahkan diri hidupnya ke setan dan setan punya hak atas hidupnya. Dan setan akan merekayasa supaya itu terjadi. Dan setelah itu dia terkena kutukannya. Makanya ramalan yang bicara negara atau dunia, setan pasti gagal. Tidak usah banyak-banyak. Jam 00 tahun 2000 mileni terjadi enggak? Akan terjadi kekacauan dunia. Karena global. Beda dengan Tuhan, bayangan. Sebelum Yesus datang aja sudah dinubuatkan, betul? Setelah Yesus datang digenapi. Dan Yesus datang memberitakan masa akan jauh ke depan 2000 tahun yang lalu, betul? Bangsa akan melawan bangsa, betul? Akan kejahatan tambah meningkat. Ingat, setan tidak tahu masa depan. Tapi bisa merekayasa pribadi seseorang yang berbentuk ramalan untuk supaya terjadi. Tapi untuk ramalan global tidak bisa. Beda dengan Tuhan. Tuhan tahu masa depan dari awal sampai akhir dunia ini. Tentang kemahatauan udah beda. Jelas? Jelas? Yang ke-9. Yang berapa saudara? Ke-9. Tuhan mengajarkan kekudusan. Setan mengajarkan apa? Melawan kekudusan. Buktinya apa melawan kekudusan? Ada ilmu-ilmu tertentu disuruh punya istri banyak. Bahkan ada ilmu tertentu supaya berhubungan tambah kuat. Jelas? Jelas? Bahkan ilmu-ilmu tertentu, kuasa gelap, supaya apa? Supaya dirinya untuk sakti, dia harus berhubungan dengan perawan sampai 40 perawan. Ting-ting, tidak boleh tong-tong. Perawan ting-ting. Nah. Tuhan menghargai pernikahan. Betul? Setan merusak pernikahan. Makanya kalau ada ilmu-ilmu tertentu yang ingin selalu berhubungan dan punya istri banyak. Lawan dari Tuhan adalah setan. Dalam ritual kuasa gelap, ada yang juga untuk penyatuan roh, ada hubungan antara roh jin ini dengan manusia. Setan mengajarkan apa? Perjinahan. Ada namanya kawin roh. Contohnya antara manusia dengan Nyai Roro Kidul. Melawan Tuhan menjaga kekudusan. Setan merusak kekudusan. Yang ke-5. 10. Tak tes ini masih ingat enggak ini? Bangun enggak? Yang berapa? 10. Yang ke-10. Apa yang ke-10? Ingat. Setan menuntut penyembahan. Ingat semua, setan menuntut penyembahan. Beda dengan Tuhan.
Tuhan tidak gila sembah. Engkau menyembah memuji Dia, Tuhan tahu menghargai dan memberkatimu. Engkau tidak menyembah, Tuhan tidak memaksamu. Betul? Coba setan. Pusaka-pusaka tertentu yang ada setannya kuat. Malam Jumat tidak dikasih makan, dikutukin. Malamnya dikerjain tuh anak. Setan menuntut penyembahan. Setan itu gila sembah. Makanya kalau manusia gila sembah, namanya jelas? Jelas? Setan gila apa? Gila sembah. Saudara di gereja tidak dipaksa untuk menyembah Tuhan. Engkau rindu, engkau memuji, menyembah Tuhan. Tuhan hadir, engkau diberkati. Engkau tidak mau menyembah, Tuhan juga tidak untung dan tidak rugi. Betul? Betul? Dan tidak maksa engkau. Kalau engkau tidak menyembah, tak injek kamu. Tidak ada. Tidak ada. Betul? 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 Setan tidak menuntut penyembahan. Menuntut apa? Penyembahan. Coba janji sama setan. Wah, ritual kuasa gelap. Nanti setiap tahun, tepatnya bulan Suro, nanti akan ada bancaan selamatan gini. Tidak dijalankan, anakmu mati. Tidak dijalankan, istrimu kesurupan. Tuhan, kalau engkau melanggar janji sama Tuhan, Tuhan apa? Izinkan apa? Sesuatu terjadi. Supaya apa? Bertobat. Betul? Betul? Tidak gila sembah. Kalau setan itu gila sembah. Gila apa, Dara? Gila sembah. So perhatiin. Kembang, menyan, ayam kampung enggak beli horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Oh, setan juga takut kolesterol, dia tahu kesehatan. Menuntut apa? Penyembahan. Setan tuh menuntut penyembahan. Beda dengan Tuhan. Tuhan tidak menuntut engkau menyembah. Tuhan ingin supaya engkau memuji menyembah, tapi tidak memaksamu, betul? Artinya apa? Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Ke-11, keberapa Dara? Nah, kuasa setan masuk tanpa pertobatan. Anak dari kecil, kakek neneknya terlibat setan, roh itu masuk. Langsung apa? Indra keenam. Di bawah usia 5 tahun langsung ketemu setan dan komunikasi dengan setan. Dan menggunakan apa? Kemampuan supranatural. Tanpa kalau saudara ingin mendapat kuasa Roh Kudus, kau harus bertobat dulu. Terima Yesus dulu. Lahir baru dulu. Buka hati dulu. Rindu dulu. Ada harga yang harus dibayar. Engkau rela untuk jadi hamba Tuhan. Engkau rela untuk melayani. Tuhan pakai engkau. Kalau setan tidak usah bertobat. Beda enggak saudara? Beda. Yang ke-11. Jelas? Jelas? Setan itu tidak menuntut pertobatan. Tapi menuntut tambah kumat. Tambah jahat. Betul? Kalau Tuhan ingin apa? Kalau engkau mendapat kuasa Tuhan, harus lakukan ini. Bertobat dulu. Lahir baru dulu. Terima Yesus dulu. Berbuah dulu. Dan tidak bisa digunakan sesukanya. Kalau Tuhan inginkan, baru kuasa itu bekerja. Amin. Kalau setan itu memupuk kesombongan manusia. Jadi apa? Kebal, menghilang, demonstrasi. Maka disebut apa? Demo. Setan itu demon. Dari kata demo.
Makanya kalau orang setiap hari demo terus. Sukanya demo. Hati-hati. Tinggal satu huruf N, setan. Demon, betul? Bahasa kan demon, betul? Nah, setan itu apa? Suka demon, kebal, menghilang, mistik, kanuragan, bertarung. Memupuk apa? Kesombongan. Tidak ada di Alkitab Tuhan ajarkan engkau demonstrasi ilmu kebal di depan umum. Tidak ada. Kalau setan itu ingat. Orang yang suka demo, hati-hati. Tinggal satu huruf N. Jadi apa? Demon, setan. Ingat. Kalau setan itu suka sekali menunjukkan kekuatan. Beda dengan Tuhan. Tuhan ingin ngapa? Buah pertobatan, betul? Buah apa? Pertobatan. Beda jauh. Masalah kemahatauan udah beda. Masalah kemahahadiran beda. Roh Kudus itu satu. Tapi setan tidak bisa maha hadir. Ada satu tentu tidak bisa ke tempat lain. Tetapi tetap tidak dibatasi ruang dan waktu. Udah banyak perbedaan. Setan gila sembah. Tuhan tidak. Engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan tidak untung dan tidak rugi. Betul? Dan Tuhan menghargai kehendak bebasmu. Tapi kalau engkau memuji menyembah dekat dengan Tuhan, Tuhan berkati. Dan setan selalu mengutuk. Kutuk anak cucu. 3-4 Tuhan, kalau engkau setia sungguh-sungguh, aku akan tunjukkan beribu-ribu kasih setia. Dari anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Kalau setan itu mengutuk, Tuhan memberkati. Udah beda. Tentang cara menggunakan kekuatan aja udah beda. Kalau Tuhan tidak bisa engkau menggunakan kekuatan Tuhan semaumu sendiri. Tidak bisa. Kalau setan memupuk manusia supaya sehingga demonstrasinya menggunakan kekuatannya sesukanya dia. Mengobral. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk menyerang untuk kejahatan. Beda. Tuhan istimewa proteksi. Menjaga. Setan menghancurkan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menyerang untuk kejahatan. Tidak ada. Betul? Tapi Tuhan mengajarkan apa? Lawanlah iblis. Betul? Oke, siapa yang mau tanya? Yang penting jangan jadi setan. Oke? Saya mau tanya, kuasa Tuhan dengan kuasa setan beda enggak, Dada? Beda. Ingat, cara ritual udah beda. Oke, silakan. Gini Pak, saya punya pengalaman. Iya. Dan juga saya ingin tanya lagi. Ketika saya antara sadar dan tidak, dia katakan tidur juga enggak, bangun juga enggak gitu. Di setengah-setengah lah. Terus saya itu pernah masuki suatu lorong waktu gitu Pak. Tapi berjalan dengan cepat sekali. Sampai saya juga tidak bisa mengikuti. Itu kurang kerjaan. Ya. Terusan gimana? Tapi anehnya Pak, ketika sampai di ujung sana, nggak tahu ujung mana, nggak tahu ujung sana gitu ya. Di sana tuh ada ini Pak, yang sebelah kanan gedung mewah, sebelah kiri orang-orang gubuk gitu. Anehnya lagi Pak, maaf, sebenarnya teranjang Pak. Tapi yang kanan itu bahagia, yang kiri itu yang mau ditanyakan apa? Ya apakah yang di sana itu emang telanjang atau enggak gitu. Cara itu enggak tahu. Nah, tanya Tuhan sendiri. Kamu yang mimpi aja enggak tahu apalagi saya. Oke?
Begini Pak, saya mau bertanya, kan Bapak bilang kalau setan itu masuk kepada orang-orang yang tidak sadar ya. Lalu bagaimana orang yang jadi gila gitu Pak? Itu karena apa gitu? Karena Gini, kutukan atau apa gitu? oke. Ini tadi ingat, setan itu kalau komunikasi selalu menggunakan di antara dua antara nyata dan gaib. Posisi apa? Sadar dan tidak. Namanya fase apa? Kesurupan. Untuk komunikasi. Kalau Tuhan kan tidak ada kesurupan. Nah, kalau ditanyakan orang gila itu gimana? Orang gila ada memang karena kerasukan setan, tapi juga ada orang gila gara-gara gegar otak. Atau stres dan kejiwaan. Harus dibedakan. Jadi tidak semua orang gila itu kerasukan. Nah, kalau orang gila yang kerasukan justru punya kesempatan untuk sembuh. Kenapa? Setannya keluar, dia sadar. Pak, kalau gila karena stres, harus menemukan stresnya. Kalau gila negara otak, perlu diperbagi otaknya. Jelas? Oke? Saya tidak bisa menjawab. Itu urusan tuh. Oke? Selamat malam Pak. Tadi berdasarkan Bapak kan yang namanya setan tuh hari, terus ada kutuk 3-4 turunan. Saya kan turunan Chinese, bisa tolong didoakan Pak? Makanya nanti ada doa pelepasan arta. Nanti maju ke depan. Ingat, kalau saudara ada ikatan kutuk dengan kuasa gelap, patahkan dalam nama Tuhan. Nanti doa pelepasan maju ya. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut seseorang untuk menyembah. Kalau setan ada tuntutan. Kalau engkau tidak menyembah, awas lo. Betul enggak? Oke, lagi. Selamat malam Pak Dotoni. Saya mau nanya Pak Doda ini. Saya ini kan tinggal di sekitar inilah Pak Doni apa dekat Katek itu ya. Itu tetangga saya itu kan kirinya itu kan dia punya ini Pak Doni apa memuja gitu loh Pak ini. Persugihan gitu Pak ini. Nah waktu tiap hari Kamis itu pasti kalau nggak anaknya atau saudaranya ke situ tuh ya bener kata Pak Doni ngasih sesaji gitu ya. Saya tuh pernah lihat Pak Doni berapa kali itu dalam hati saya pernah berdoa Pak nih. Saya tuh mau injilin anak itu gitu loh Pak ini. Cuma saya tuh takutnya apakah nanti saya menginjilin anak itu saya diserang lagi enggak ya Pak Doni ya? Itu kan deketan Pak ini. Oke. Nah, itu gimana Pak ini? Ingat, kuasa Tuhan itu apa? Protek, Juga. Ingat, kuasa Tuhan itu menjaga proteksi. Jangan takut. Makanya doa setiap hari, darah Yesus sucikan bentengi. Amin. Ingat, bedanya kuasa Tuhan dan kuasa setan jelas. Setan menyerang untuk kejahatan. Tuhan apa proteksi. Oke. Penjelasan, makasih. Kalau waktu itu Pak Daud bilang jiwa itu nanti ke Firdaus, maksudnya ke surga ya. Kita kan terdiri, tubuh kita terdiri jiwa, roh dan jasmani ya tubuh. Nah yang tubuh jelas kita tahu badan kita. Yang roh kembali ke Tuhan. Jiwa ke Firdaus. Ke Firdaus maksudnya ke surga ya. Bagian dari surga. Oh bagian. Nah ini saya ingin penjelasan tentang hal itu. Sehingga pada saat saya berdoa, betul nggak kalau saya mengatakan begini. Tuhan berilah kami kekuatan jasmani, jiwa, raga, dan roh. Betul nggak kalau saya berdoa minta 3 hal itu dikuatkan. Itu kan berbeda. Itu aneh nggak bagi orang, nanti kok kamu berdoanya 3 biasanya berilah kekuatan jasmani dan rohani. Kalau saya lebih baik doa, Tuhan pakailah hidupku, beri kekuatan dalam hidupku. Menyeluruh dah, amin. Gini, tubuh. Ingat apa dada? Tubuh. Dari tanah kembali ke jiwa. Itu di mana? Firdaus.
itu tempat penantian. Kalau Bandung itu masih Tasikmalaya. Tapi sudah Jawa untuk apa? Menunggu apa? Transport untuk ke Bandung. Kalau yang di Firdaus itu untuk menunggu apa? Hari pembagian kota. Memerintah bersama tuh. Jadi Firdaus itu apa? Tempat penantian. Nah rasanya Firdaus itu gimana? Sudah seperti di surga, sama. Hanya belum memerintah bersama. Kenapa belum memerintah bersama? Karena belum ada hari penghakiman. Jadi setelah orang meninggal ke Firdaus. Semua di Firdaus. Oh, bagi kita yang Dalam percaya, Tuhan. dalam Kalau yang tidak dalam Tuhan ke dunia dunia orang mati. Nah, oke. Oh. Ini malah tanya sendiri loh. Ayo. Selamat malam Pak, ini saya ada cerita sedikit. Teman saya pernah mati suri Pak. Terus setelah dia mati suri kalau nggak salah sekitar 3 hari Pak. Udah gitu dia bangun, terus katanya dia bisa ngelihat setan dan komunikasi sama setan. Itu gimana itu Pak, bisa sampai begitu Pak penjelasannya? Makasih Pak. Seseorang itu berarti belum mati benar. Tapi masih namanya posisi antara dunia nyata dan dunia gaib. Itu namanya alam komunikasi roh. Nah, puncak ritual kuasa gelap, mistik itu ada di situ. Antara komunikasi antara nyata dan gaib. Berarti okultisme. Itu bisa diselamatin nggak Pak? Soalnya gini, dia waktu itu mati surinya itu karena emang komplikasi dari organ-organ badannya Pak. Jadi dia bukan karena disantet, bukan karena dia apa, tapi dia emang sakit. Udah dokter sih bilang udah nggak akan selamat, dia udah koma juga 3 hari. Berarti dia diperebutkan. Itu didoain gitu bisa ditutup Bisa lagi? dalam nama Yesus. Oh, oke. Itu berarti dia dalam apa? Antara terang dan gelap. Ingat loh. Di dalam dunia ini terjadi peperangan dan perebutan. Kuasa terang berusaha merebut untuk kembali ke terang. Kuasa gelap berusaha merebut untuk kegelapan. Nah, malah dunia ini adalah apa? Bumi pertempuran, peperangan. Tahu enggak, peperangan yang paling berat itu bukan di luar, tapi di sini. Coba semua pegang bagian sini. Tapi jangan ngomong sama suaminya, otak lo, bukan. Peperangan yang paling berat itu di mana? Di sini. Dan yang berikutnya, perbedaan kuasa Tuhan dan setan. Setan ada transfer. Transfer karakter dan transfer jiwa. Mesti saudara bingung, apa karakter dan jiwa? Kalau dukunnya itu homo, dia belajar ilmu gaib dari homo ini, karakter dan jiwa dukun itu akan ada di dalam muridnya. Namanya pecah jiwa. Yang tidak kuat jadi gila. Yang kuat jadi seperti gurunya. Sifat jeleknya ada. Dalam dunia okultisme ada transfer karakter jiwa namanya kekuatan mistik. Rahasia. Jiwa bisa mengikat batin muridnya. Sehingga muridnya ada dimanapun bisa dikendalikan jarak jauh. Namanya komunikasi, telepati. Tuhan tidak pernah mengajarkan telepati dan mengajarkan apa? Transfer karakter jelek. Tuhan mengajarkan apa? Kuasa Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, secara pribadi mengenal Tuhan. Amin. Oke? Yang terakhir. Oke. Malam Pak. Mau menanyakan ini Pak, tadi salah satu poin yang Bapak sebutkan itu adalah karakter dari setan adalah untuk minta disembah ya Pak. Ada beberapa aliran mungkin dalam agama Kristiani juga yang
ada penyembahan juga mungkin terhadap orang-orang yang dianggap suci ya. Mungkin semacam kayak santo atau santa gitu. Yang dianggap dihargai dalam dunia Kristiani. Mungkin ada penyembahan juga, patungnya dan segala macam. Nah, menurut Bapak itu bagaimana ya? Kalau itu ingat, itu kan berhubungan dengan doktrin gereja tertentu. Tapi secara pribadi di Alkitab, Tuhan tidak pernah mengajarkan menuntut penyembahan. Betul? Iya. Betul? Itu kan doktrin dan dogma gereja tertentu. Tapi kalau di Alkitab tidak ada Tuhan menuntut penyembahan. Jelas? Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk apa? Gila sembah. Betul? Nah, oke? Yang itu. Pak, kalau dalam Tuhan tadi katanya ada proteksi, tapi pada saat kita berdoa, kalau kita kena serang gimana tuh Pak? Berarti ada celah dosa. Jadi Terutama celah dosa itu akar pahit kecewa. Itu selama kita ada kekecewaan dan dendam, kita ada celah. Alkitab berkata apa? Kalau kau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Proteksi ini ada kalau engkau hidup dalam Tuhan. Kalau engkau hidup dalam cemar, hidup dalam dosa, tidak ada proteksi. Jelas? Jelas? Nah, oke. Pak Daud, kalau untuk ya, okultisme itu kan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah, apakah ritualnya itu sama? Kalau ilmu putih itu kan tujuannya untuk hal-hal yang baik. Tapi kan kalau saya dengar di khotbah Pak Todi di YouTube tuh kan nggak boleh juga ya. Padahal kan niat tujuan dari mereka untuk nolong orang, untuk misalnya orang yang ngerti. jadi balikan lagi gitu, itu gimana? Ilmu hitam, ilmu putih, semuanya itu dari setan yang berhubungan dengan gaib. Tergantung pemakainya. Ada orang yang jahat, terang-terangan jahat. Ada yang kelihatan baik tapi jahat. Yang bahaya yang mana? Kelihatannya baik tapi setan juga seperti itu. Dia gunakan tipu daya, kelihatan baik tapi serigala berbulu domba. Ilmu hitam, ilmu putih sebenarnya dari setan. Yang bukan ilmu setan itu adalah matematika. Jelas? Jelas? Oke. Kita terakhir ya. Oke. Pak, halo. Kalau indigo itu artinya kemasukan setan atau kemasukan Tuhan ya? Roh Kudus di dalam diri manusia itu berdiam. Ingat semua, Roh Kudus itu berdiam. Jelas? Jelas? Tetapi kalau orang itu menyangkal Yesus murtad, baru Roh Kudus undur. Selama tidak murtad atau menyangkal, Roh Kudus itu berdiam. Untuk apa? Mengisapkan manusia atas dosa. Jadi saudara jangan berpikir Roh Kudus itu keluar masuk, check out, check in. Bukan. Nah kalau orang kepenuhan Roh Kudus itu apa? Meluber, manifest, tapi sadar. Nah yang ibu tanyakan tadi, kalau anak indigo itu pasti kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap. Ingat, setan masuk dalam diri manusia, tidak ada pertobatan. Kalau kuasa Tuhan itu seseorang harus supaya kuasa Tuhan lahir baru. Nah, anak di bawah usia 5 tahun lihat setan itu bukan anugerah. Itu kutukan. Dari kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap. Masuk ke generasi ketiga, keempat. Beda dengan karunia Tuhan didapat setelah bertobat. Itu pun harus ada kelahiran baru. Dan kalau kuasa setan
Cirinya ada, sejak usia 5 tahun sudah komunikasi roh dan ketemu roh dan melihat roh. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa komunikasi lihat setan. Jelas? Jelas? Nah, buktinya anjing, ada setan lewat. Bukannya saya mirip dia. Jelas? Jelas? Nah, bulan depan kita bahas tentang 3 alam. Apa saudara? Alam nyata, alam gaib, alam surga. Ada berapa saudara? Ada 3 alam. Ingat. Ada alam nyata, alam apa? Gaib dan alam surga. Dan apa hubungan ini semua? Alam gaib itu ada di tengah. Alam surga itu di alam nyata. Kehidupan kita sehari-hari. Nah itu kita bahas bulan depan. Tentang apa saudara? 3 alam. Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Mari kita berdoa. Darah Yesus. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Jin-jin. Kutuk-kutuk. Roh-roh gelap. gelap. Keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Yang percaya katakan amin.